Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Mulia nama Bapa di surga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji hormat dan sembah hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Taruhkan hikmat akal budi. Pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan saudara, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu yang kita harapkan di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Ketika saudara kita mengharapkan bahwa hidup kita agar lebih baik lagi di dalam Tuhan. Apa yang saya mau lakukan Tuhan? Saya mau berencana mencari pekerjaan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pekerjaan. Tuhan, saya berencana saya akan ke suatu tempat. Maka kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga, melindungi kemana tujuan kita akan pergi. Dan ketika kita telah berencana untuk mencari pekerjaan, maka saudara, kita tetap berada pada koridor Tuhan. Kita tetap berjalan di dalam Tuhan sambil mencari pekerjaan. Dan ketika kita benar-benar sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap, yang sudah dituju, maka kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan telah memberikan kepada kita
satu pekerjaan yang kita telah mintakan kepada Tuhan. Dan tentu itu kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Sehingga pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus menjaganya dengan baik-baik. Dan menghasilkan pula yang terbaik. Dan kalau kita berencana, Tuhan, saya akan pergi ke satu tempat, maka kita harus berdoa supaya Tuhan yang menjaga, melindungi perjalanan kita. Sehingga sampai kepada satu tempat yang kita tuju. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan kita mencari pekerjaan itu dengan sekuat tenaga kita. Kita mencari pekerjaan dengan bersusah payah. Bahkan tidak menentu. Tuhan memproses kita dalam pencarian itu, saudara. Sehingga ketika Tuhan sudah menetapkan itu, maka kita bersyukur bahwa indah pada waktunya. Karena dikatakan bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian. Hidup ini, saudara, akan terasa indah ketika kita sedang mencari dengan begitu proses-proses yang begitu menyenangkan hati, bahkan juga proses-proses yang memberatkan, bahkan juga proses-proses yang menyakitkan. Tetapi saudara, ketika kita telah melangkah melewati semua proses-proses yang Tuhan limpahkan kepada kita untuk mencari satu pekerjaan, maka itu, saudara, adalah sesuatu kebahagiaan yang kita rasakan. Karena dengan berjerih payah, dengan berlelah-lelah, ketika sampai pada satu tujuan, maka semuanya akan menjadi lega, diganti dengan sukacita. Itulah proses yang indah dalam satu pencarian. Jadi ada waktunya bersusah-susah, ada waktunya bersenang-senang, ada waktunya menanti-nantikan, ada waktunya untuk mendapat, ada waktunya berjerih payah, ada waktunya menikmati. Jadi proses-proses yang Tuhan berikan kepada kita, endingnya adalah indah pada waktunya. Jadi marilah kita menjalani kehidupan kita dengan proses yang membangkitkan iman, dengan proses yang membangkitkan kekuatan, ketertiban, dan keadilan. Maka proses itu mendapatkan keadilan bagi kita. Proses itu mendapatkan sukacita bagi kita. Jadi nikmati proses-proses yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya kita semakin tangguh di dalam Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Untuk menempuh apapun di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang empunya kalik langit dan bumi dan segala isinya, kami bersyukur limpah terima kasih Bapa, oleh karena kasih dan anugerah Bapa di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dalam kehidupan kami dengan proses-proses yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang indah pada waktunya Tuhan berikan kepada kita. Melalui proses-proses yang begitu indah dalam kehidupan. Kami bersyukur limpah terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Jadikan firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.